Menghadapi sebuah masalah, menghadapi sebuah cobaan ataupun tantangan di depan mata kita benar-benar memancing untuk kita menyerah, nggak mau nerusin, nggak mau melakukan kegiatan itu lagi, dan membuat kita benar-benar berhenti sih, atau mungkin malah kita menghindar atau kabur sekalian dari masalah yang sedang kita hadapi. Di video kali ini saya ingin membahas kalau memang ada kepikiran mau menyerah ya, coba pertimbangkan hal-hal berikut ini nih. Tanyakan kepada diri Anda ya, Anda pikirkan gitu ya, matang-matang secara baik-baik, benarkah Anda ingin menyerah? Seperti itu. Nah, pertanyaannya, hal-hal apa saja yang harus kita tanyakan kepada diri kita, dan apa yang harus kita pikirkan ketika kita mau menyerah, itu yang menjadi pembahasan di video berikut ini. Oke, sekarang kita akan membahas ya, pikiran-pikiran apa aja sih yang harus kita pikirkan dan tanyakan ketika kita benar-benar mau menyerah, nggak mau meneruskan sebuah perjuangan. Oke, nah kita langsung aja mulai dari yang pertama. Pikirkan siapa di balik perjuanganmu. Ya, pikirkan siapa di balik perjuanganmu. Jika kamu berhenti sekarang, bagaimana dengan dia? Nah, menyerah itu kondisinya banyak banget ya. Misalnya kita mau menyerah untuk kuliah karena tugasnya terlalu banyak, terlalu susah, dan membuat kita capek. Nah, kalau memang demikian, coba ingat-ingat ketika orang tua Anda sudah berjuang susah payah, terus pagi siang malam kerja, cari duit buat memenuhi kebutuhan kita. Itu harus kita pertimbangkan bahwa mereka itu benar-benar berharap kepada kita untuk sukses. Kalau misalnya kita berhenti menyerah, maka bagaimana dengan orang tua kita yang sudah benar-benar berharap? Kasihan dong, seperti itu. Atau pada saat kita berusaha ya, kita berbisnis. Nah, ketika kita benar-benar mau menyerah, coba pikirkan karyawan kita yang sudah percaya sama kita, yang sudah yakin, yang sudah mau bekerja di tempat kita, bagaimana nasib mereka? Jadi kalau kita nyerah, mereka gimana dong? Apakah harus nyerah juga? Kan maksudnya mereka tuh udah percaya sama kita, kalau kita nyerah tuh gimana gitu, kan kasihan gitu ya. Terus kita merasa pasarnya sepi, maka kalau kita nyerah, rasanya kita nggak makan ya. Kalau gitu pikirin perut kita guys, pikirin perut kita. Gimana nih, kira-kira perut kita ini sedih nggak kalau kita nyerah? Biasanya kalau udah urusan perut sih sudah nggak ampun ya, karena yang nggak makan mah susah dong. Tapi kalau menyangkut orang lain, mungkin kita masih bisa tega, tapi kalau udah ke perut, itu biasanya susah banget. Nah, yang berikutnya adalah ketika kita benar-benar mau menyerah, coba pikirkan alasan terkuat kenapa kamu mau mulai ini. Dulu tuh kenapa ya gue mulai bisnis bahan bangunan ya? Dulu kenapa ya gue kerja di bahan bangunan ya? Dulu kenapa gue harus kuliah? Ya karena disuruh orang tua. Itu sih jadi jawabannya sih. Dulu kenapa gue mau sama dia? Misalnya gitu ya. Mau nyerah nih, wah putus aja deh. Dulu kenapa ya gue mau sama dia? Coba pikirkan supaya kita bisa ke-trigger lagi emosi-emosi zaman dulu ketika kita mau mulai sesuatu yang begitu semangat, yang begitu termotivasi, dan yang membuat kita begitu bergairah di kehidupannya setiap hari. Coba pikirkan lagi ya. Ingat-ingat zaman dulu seperti apa. Yang berikutnya, jika memang Anda pengen menyerah, ingatlah impian terbesarmu, apa yang menggerakkanmu sampai memulai ini. Karena jika kamu berhenti, maka kamu akan kehilangan sebuah mimpi. Saya pernah mendengar sebuah filosofi gini ya. Filosofinya itu saya lupa yang ngomong siapa ya. Cuman gini, manusia itu punya dua pilihan ya, bertumbuh naik atau dia mati ke bawah ya. Nggak ada orang yang stabil, nggak ada, itu nggak ada. Pilihannya cuma bertumbuh ke atas atau dia mati ke bawah. Kalau orang nggak bertumbuh ya mati gitu, nggak mungkin dia biasa-biasa aja sih. Karena pada dasarnya orang itu tergerak, orang bisa terus berkarya karena dia mempunyai sebuah mimpi. Nah, pertanyaannya, kalau sudah punya mimpi tapi kitanya menyerah, ya itu namanya
ngimpi lu. Nah gitu, kalau misalnya udah ngimpi ya kita bisa kehilangan gairah dan semangat hidup di situ ya. Itu sama dengan zombie nanti jadinya. Hati-hati dengan menyerah karena kita bisa jadi zombie nanti. Jadi zombie di sini maksudnya mayat hidup yang sifatnya ya kita hidup tapi nggak punya gairah gitu ya, kayak zombie kan, seperti itu. Lalu ingatlah berapa banyak harga yang sudah saya bayar. Mahal kan? Masa mau dibuang gitu aja? Jadi kalau misalnya Anda sudah bisnis terus gagalnya kenapa nih? Oh, ditipu. Nah, itu tuh biaya pembelajaran loh. Biaya pembelajaran dan itu harganya mahal. Kalau misalnya kita menyerah, waduh, itu udah kena tipu, kita tutup lagi bisnisnya. Berapa itu biaya yang harus kita keluarkan dan kerugiannya jadi lebih banyak kalau kita menyerah. Oke? Jadi tolong dihitung-hitung kalau Anda berhenti itu seperti apa. Filosofinya juga seperti ini guys. Anda mau ke Bali ya, dari Bandung udah nyampe di Jawa Timur nih, udah nyampe di Jawa Timur, udah nyampe di Malang nih, nyampe di Malang. Terus Anda nyerah karena kecapean. Anda punya dua pilihan, Anda mau balik lagi atau Anda terusin ke Bali. Kalau Anda balik lagi, maka kerugiannya bisa lebih besar karena jarak dari Malang sampai ke Bandung itu lebih jauh kalau balik lagi. Kalau Anda terusin sampai ke Bali, itu jaraknya lebih dekat. So, Anda harus terusin sampai beres. Oke? Dan yang berikutnya adalah jika seorang prajurit ingin menyerah dalam perang, dia akan mengingat saudara-saudaranya yang paling lemah. Dia akan berusaha sekuat mungkin untuk melindungi saudara-saudaranya dalam peperangan sampai akhir. Oke guys, jadi saudara-saudara di sini misalnya gini ya. Kalau Anda mau nyerah, pikirin anak Anda, ya. Istri boleh, ya. Istri, anak itu, anak juga boleh ya. Anak satu, anak kedua, anak ketiga. Anda punya orang tua, pikirin orang tua. Anda punya karyawan, pikirin karyawan. Terus Anda mau nyerah, Anda pikirin orang lain ya. Orang lain siapa misalnya? Saudara. Bisa saudara mah bodo amat sih. Anda pikirin siapa ya? Saudara sih enggak lah, enggak masuk hitungan. Siapa ya? Ya orang terdekat deh. Misalnya kekasih Anda gitu, atau pasangan. Gimana kalau kira-kira Anda nyerah? Mereka sedih nggak sih? Nah, biasanya kita tuh sebagai orang yang apa ya, punya mimpi, biasanya kita sangat senang kalau orang lain itu bahagia, ya. Orang itu bahagia. Kita akan sedih kalau orang lain itu sedih. Nah, kebahagiaan kita biasanya terpengaruh karena kebahagiaan orang lain. Itu disebut dengan feedback, hukum timbal balik. Kalau misalnya kita pengen happy, kita harus bikin orang lain happy. So, teman-teman, pikirkan orang lain. Kalau misalnya mereka sedih, kita nanti ikut sedih loh. Ya, jadi sebisa mungkin hindari menyerah. Ngomong nyerah sih nggak apa-apa, tapi tindakan mah jangan gitu ya. Karena kalau misalnya Anda, udah nyerah aja lah, ya mungkin itu kategorinya Anda lagi ngedumel aja, lagi kesal gitu ya. Tapi tindakan mah harus berbeda ya, tetap harus bangkit, tetap harus bergerak dan pantang menyerah. Oke, hopefully ini bisa bermanfaat tipsnya. Ingat, dikala menyerah, coba pikirkan, tanyakan kepada diri Anda hal-hal yang sudah tadi kita bahas di klip video sebelumnya ya. Dan teman-teman, saya sungguh berharap teman-teman kalau mau menyerah ya minimal bukan menyerah lah, ganti minimal ya. Gerak mah tetap harus, tapi minimal jangan maksudnya ganti oke, minimal ganti. Kalau nyerah jangan ya sampai harus berhenti. Karena saya tekankan sekali lagi ya, banyak orang yang sudah percaya sama kita, pencipta sudah percaya sama kita, kita sudah diberikan talenta, sudah diberikan karunia. Kalau misalnya kita sia-siakan, kan kayaknya nggak bagus gitu ya, kurang oke sih. Oke, saya jadi bingung ngomong apa. Cuman itu ya, don't give up. Oke guys, never ever give up, kata Winston Churchill. Jika Anda suka dengan tips seperti ini, please welcome, subscribe, dan klik tombol loncengnya, like, comment, and share. Dan juga kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam sukses pengusaha bahan bangunan Indonesia. Bye-bye.